semuanya, balik lagi di podcast kita Ganjar for Presiden 2024. Hari ini aku ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Pak Eka. Halo Pak Eka. Ya, halo. Gimana kabarnya Pak Eka hari ini? Baik. Baik, Sehat. selalu semangat ya Pak ya. Semangat terus. Semangat terus. Pak Eka, Oke. kan kemarin kita masih ngobrolin tentang reforma agraria nih Pak. Ya. Hari ini kita bakal ngobrolin masih berkaitan tentang isu-isu terkait reforma agraria. Salah satunya yang kemarin dibahas setelah debat cawapres kemarin menjadi Bapak sempat aku dengar juga jadi narasumber dipanggil ke RRI. Ya, udah 3 kali lah ya. Wih, Setelah wapres. ngomongin masalah isu-isu tentang Ya, reforma diantaranya agraria, itu Pak. ya. Wow. Soal reforma agraria. Oke, Pak, aku kan sempat dengar juga nih masalah mafia tanah ya. Ya. Kurang lebihnya itu kan yang paling sering kita dengar, yang belum sempat terjadi nih termezo dulu. Riri juga pernah sempat dengar untuk kasus mafia tanah tersebut itu ada di sekitar lingkungan Riri sendiri. Jadi ada satu orang yang punya kepentingan komersil, mereka tuh mau mendirikan suatu bangunan untuk kegiatan usaha, Oke. tapi akhirnya karena warga setempat itu nggak mau digusur kasarnya atau nggak mau dipindahin, si mafianya ini pakai cara yang cukup kasar menurut saya, bahkan sampai dibunuh dengar-dengarnya tuh si Ya. tinggal di sana. Itu tuh emang udah lumrah terjadi dengan cara seperti itu ya Pak? Ya, bagian dari konflik pertanahan. Iya, betul. Dan saya kira ini kan makanya ada istilah bahwa masalah pertanahan ini seperti bom waktu gitu Oke. kan. Padahal bukan bom waktu lagi, memang sudah terjadi, sudah meledak bomnya. Betul. Ya, Baik. baik dalam bentuk besar begitu, seperti kemarin yang kasus apa yang cukup menghebohkan ya, di Bandung. bukan Di luar. di luar ya, di Oh, dekat oke. Pulau Seribu dan juga daerah konflik-konflik lainnya yang saya Oke. kira sudah menjadi pemandangan. Oleh karena itu orang bilang tentang bom waktu ya, dan ya muncul istilah sekarang mafia pertanahan. Betul. Sampai secara khusus ya, seperti Mas Eros juga berjibaku lah ke depan untuk bagaimana dia menyiapkan diri untuk membantu orang yang menjadi korban dari mafia pertanahan. Oke. Gimana tuh Pak Eka, kalau menurut pandangan Pak Eka sendiri, kenapa sih Pak di Indonesia ini soal mafia tanah masih marak terjadi? Saya kira iya ya, ini satu hal yang memang harus serius dan menjadi sebuah agenda penting Betul. untuk kita semua ya, terutama pemerintah dan presiden yang punya kewenangan sebagai pendelegasian dari kedaulatan rakyat mengambil satu langkah ya, sebab masalah pertanahan ini menyangkut hayat hidup orang banyak. Betul. Dan juga terkait kepada persoalan juga bisa harga diri dan sebagainya. Betul, setuju. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat dari dua sisi ya, ada yang disebut politik pertanahan, yang mana yang mau kita bahas nih ya, dan hukum pertanahan. Hukum pertanahannya dong. Secara akademis saya pernah menyentuh lah ya, dan mendapat pelajaran khusus tentang politik pertanahan dan juga hukum pertanahan. Tetapi lebih dari itu memang pengalaman ya, empirik, karena ada positioning saya yang memang bersentuhan langsung, terutama di era awal reformasi ya, ketika memulai saya berperan di dunia legislatif pun sebagai ketua komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat. Waduh, itu bukan satu hari, bukan hampir tiap hari, memang satu hari itu Selalu ada ya Pak ya? ada dan gelombangnya cukup tinggi ya, dan ini meledak. Nah, ini terus bergulir. Nah, sayang memang di era reformasi ini baru di periode kepemimpinan Pak Jokowi ketika PDI Perjuangan memenangkan kembali pemilu, ada kementerian khusus yang menangani itu. Nah, memang sempat diperdebatkan, kebetulan di periode saya waktu di DPR RI itu menjadi sebuah bahasan juga, karena masih BPN waktu itu. Oh ya, sekarang udah diganti ya Pak? Diganti namanya badan kan dulu. Lalu badan ini dianggap kurang memadai ya, memadai untuk bisa mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, 2014 baru ada kementerian digabung menjadi menteri ATR ya. ATN atau Ya, ATR? ATR artinya agraria dan tata ruang. Memang erat hubungannya tentang itu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apakah cukup memadai ya, memadai. Pertanyaannya
kementerian itu untuk bisa menanggulangi persoalan tadi. Dalam presentasi Pak Mahfud sebagai wakil presiden kemarin kan menyampaikan bagaimana itu ribuan di meja beliau yang masih belum terselesaikan, lalu kemudian juga yang masuk mungkin ke DPRD seluruh Indonesia dan ke DPR RI oleh Komisi 2 dan juga ya ke ATR sendiri. Yang tentu ini kalau dilihat bisa menjadi persoalan yang memang bisa menjadi sesuatu yang mengganggu tentang ketahanan nasional kita. Nah, oleh karena itu menurut saya harus ke depan dan ini menjadi agenda penting. Oleh karena itu saya kira benar kemarin dijadikan materi pembahasan pada saat debat cawapres wakil presiden. Bahkan lebih dari itu menurut saya visi presidennya pun harus dilihat ya, harus dilihat oleh publik, oleh kita semua tentang bagaimana visi dan orientasi berpikir tentang calon presiden kita. Nah, kenapa demikian? Ini kan sebetulnya ada satu hal yang mendasar sebetulnya. Betul. Tentang undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan. Ya, payung hukumnya kan kita punya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Nah, ini yang sampai ini hari masih bukan sumir, tetapi tidak pernah diterapkan secara konsisten sesuai dengan bunyi pasal itu dan lampiran-lampiran itu ya. Nah, terutama di zaman Orde Baru, dan konflik ini umumnya warisan dari Orde Baru. Contoh misalnya karena nuansanya pada saat itu lebih kepada pendekatan kekuasaan mungkin ya, sehingga ada secara sporadis. Kita dengar miris juga dengarnya ada sekolah digugat gitu kan, SD Impres ya. Betul. Bahkan mungkin ada di luar saya dengar kalau tempat ibadah ada nggak yang digugat? Ada aja tuh Pak. Tapi sekolah kan digugat oleh ahli waris. Sebenarnya kenapa ya? Dulu katanya ya kita kan hanya ini ada program dari presiden, ya mungkin dari pemerintah lah ya, membuat percepatan sekolah-sekolah. Tetapi lahannya diminta oleh program nasional itu untuk diselesaikan di daerah. Nah, ini sembrono. Ya mungkin asal ada waktu itu tidak ada penertiban lebih lanjut tentang sertifikasi dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada sekolah digugat. Nah, kemudian juga banyak hal-hal lain yang memang berkaitan dengan pelaksanaan tumpang tindihnya kewenangan. Betul. Itu kalau kayak gitu tuh kenapa sih Pak bisa terjadi hal tumpang tindih itu? Ya contoh saja, misalnya ini ekstrim ya, ketika ada satu keberatan dari masyarakat lalu bentuk ribuan orang datang ke DPRD, lalu dari soal jatiluhur lah waktu itu ya dicontohkan bahwa merasa dia punya lahan yang terbawa oleh satu kebijakan irigasi Cirata atau Jatiluhur saya lupa lagi, tapi kira-kira seperti itu. Akhirnya membuka peta kan. Saya juga kaget ketika petanya dibuka, di semua peta itu BPN ada pembenarnya. Jadi di peta top down istilahnya yang memang institusi yang membuat peta itu ada legalitas BPN. Yang ini juga ada. Waduh, gimana itu ceritanya? Nah, itu bagian yang harus dikoreksi ya. Jadi Ngeri. jangan sampai BPN ini, kalau dulu BPN ya sepertinya tukang stempel saja atau yang penting stempel bunyi duit, stempel bunyi duit ya Pak ya. Atau katakan seperti tukang jahit lah begitu, bagaimana pesanan gitu kan. Betul. Nah, ini dan kalau berbicara tentang mafia pertanahan dan sudah terbukti dan sudah diakui juga oleh Pak Menteri ya, ATR, bahwa ada oknum yang terlibat ya, dan memang tidak mungkin saya kira berjalan sendiri. Betul. Bahkan yang mengerikan kan ada sekarang sertifikat yang dibuat di mana gitu. Ilegal. Ada juga pemalsuan dokumen gitu ya, Pak. Yang disebut sertifikat ganda. Nah, ini semua ada unsur pasti ya. Unsur yang keterlibatan jadi memang koreksinya juga harus ke dalam ya, harus ke tubuh. BPN ini kan sebuah institusi yang begitu sangat
kuat tapi terselubung dan sepertinya nasib kita semua ditentukan oleh mereka. Betul. Ya, Setuju, Pak. termasuk kalau dulu soal harga berapa kalau menyelesaikan pertanahan. Nah ini kan baru sekarang agak terbuka lewat media kan, lewat informasi yang cukup. Tetapi ada hal yang pokok tadi bahwa nah ini mungkin Mbak Lili suka dengar ya isu reforma agraria. Oke. Nah ini reforma agraria banyak yang mengartikan secara sempit dan menjadi jargon politik. Sepertinya bahwa diidentikan, oh ini reforma agraria agenda adalah membagi-bagi lahan. Oh gitu. Nah, menurut saya itu sempit mengartikan itu bagian dari reforma agraria tentang pemberian legalitas atas lahan, ya apakah itu memberikan keringanan atau kemudahan dan juga ada istilah presiden membagi-bagi sertifikat. Ya, apakah terkesan kan seperti presiden membagi-bagi tanah? Betul, betul. Apa ya tanah siapa? Tanah begitu? siapa yang dibagi-bagi? Nah ini jangan sampai nuansa itu hanya menjadi sebuah agitasi politik untuk kepentingan tertentu. Bahkan kemarin saya mendengar juga ada salah seorang wakil presiden, saya nggak sebutkan ya, tetapi berkampanye dan bertemu dengan sebuah komunitas yang selama ini memang dia yang paling gencar menyuarakan tentang reforma agraria. Nah, ditangkap seperti terkesan bahwa ini akan menjadi agenda kami untuk membagi-bagi lahan. Pertanyaannya, lahan siapa yang mau dibagi? nah itu ya, nah, kan roh daripada pertanahan ini agraria ini kan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Betul. Jadi artinya kalau memang katakan suatu objeknya lahan tanah negara, katakan yang menjadi sasaran perhutani atau perkebunan, lalu dibagi-bagi ke katanya karena alasan bahwa hutan adalah milik rakyat, ya saya juga rakyat Jawa Barat dong. Berarti kan cash juga dong, Pak? Ya artinya dia bagi-bagi aja ke seluruh rakyat. Loh kenapa dia yang hanya kelompok itu yang mengatasnamakan rakyat? Kan oleh karena itu kan tidak diartikan begitu. Nah ini yang menurut saya harus diluruskan bahwa reforma agraria itu bukan hanya membagi-bagi lahan, tetapi lebih yang substansial adalah menjabarkan dan membuat aturan pelaksanaan tentang bagaimana pelaksanaan undang-undang pokok agraria tadi. Nah ini yang sumir, ini susah, yang ya, Pak, ya? sumir karena masih ya diterpa oleh sebuah isu dari pihak tertentu yang ingin mungkin tidak mau dibatasi kepemilikannya, menuduh-nuduh bahwa undang-undang pokok agraria itu bagian daripada produk Partai Komunis. Memang tahun 60 waktu itu Partai Komunis Indonesia masih ada ya. Tapi saya kira waktu itu kan bukan dominan ya atau bukan mayoritas dan yang menentukan. Hanya disitulah memang saya lihat lampirannya waktu itu ada detail ya, tapi kita juga bisa buka lagi reforma undang-undang pokok agraria mengatur tentang hak kepemilikan dan pembatasan kepemilikan. Nah ini yang mungkin ya menjadi sebuah sentimen karena prakteknya kan banyak orang yang memiliki lahan ya tidak terhingga bahkan. Sementara katanya ya Pak ya. Kemarin ya petani kita rata-rata memiliki hanya setengah hektar. Jadi kalau dilihat dari dimensi keadilan tadi ya, tetapi kan kita bukan juga menganut sebuah paham yang ini hegemoni negara kan, tidak, tetap hak-hak individu kita dilindungi. Mungkin berkaitan juga dengan pewarisan nilai tentang budaya dan sebagainya, misalnya hak ulayat atau hak kekeratonan dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya harus memang menjadi suatu perhatian sumber itu. Yang kedua, sumber konflik kelembagaan itu karena kewenangan, tumpang tindih kewenangan tersebut yang kan ada kasus yang lucu di satu area dalam penguasaan Kementerian Kehutanan, tiba-tiba ada izin pertambangan gitu. Padahal status lahan itu
bukan untuk pertambangan, tapi memang hutan tutupan ya, hutan bahkan hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung. Tapi ya. ada izin keluar buat pertambangan. Ada izin keluar. Gimana itu maksudnya? Tetapi yang dimaksud oleh Wapres kemarin kita ya dalam di nomor 2 ya kalau memang Ilegal. pertambangan ilegal ya Cabut aja izin. izin. Gimana mau dicabut? Itu mah lain lagi. Gimana? Kan izinnya nggak Yang ada. namanya ilegal mah tidak ada Berarti izin izin. dan memang ini Oke. ini satu ini ya suatu pemandangan khusus, apalagi kita jangan jauh lah, saya di Jawa Barat ada yang disebut Pongkor, silakan ya di Gunung Salak, di Gunung Halimun soal tambang emas yang begitu juga wah sangat semarak. Kemudian tambang-tambang liar ya yang kemudian berdampak kepada lingkungan juga berbahaya sebab memang tidak terkendali dan terkesan liar ya namanya juga pertambangan liar. Ilegal namanya. Arsenik ya apa namanya kimia yang dipakai itu di kemana. Nah ini. Nah maksud saya ada kewenangan. Misalnya tadi soal kehutanan ya kan sebuah kebijakan masalah penataan hutan masih dalam domain atau otoritas dari Kementerian Kehutanan dan berlindung kepada undang-undang ya implementasinya misalnya oleh Perhutani. Nah ini yang menonjol ya dan itu ribuan yang katanya akan di KHDPK jadi kawasan dengan pengelolaan khusus ditangkap oleh para petani di sekitar hutan sebagian itu adalah membagi-bagi hutan. Kan institusi itu berdiri juga atas nama undang-undang dan pasti menyebut kewilayahannya lalu memberikan satu aturan bagaimana tanggung jawab atas kewenangan atas hutan yang diberikan ya itu kan undang-undang ya artinya sebuah kelembagaan yang mengatur hutan itu. Nah tiba-tiba ada nih ini bukan soal pertanahan bahwa hutan termasuk yang dilimpahkan ke daerah. Betul. Makanya ada dinas kehutanan. Oke. Lalu hutannya milik negara punya undang-undang. Bukan Kementerian Kehutanan Iya, jadi yang iya. diurus oleh dinas kehutanan. Punya Tuh, orang. hutannya Punya mana? Punya siapa jadi? Hutan yang Diurus mana? siapa? Nah ketika ini apalagi ini mau dibagi-bagi, ya contoh di Kerawang yang agak sedikit ramai ya Garut apalagi dengan penugasan tadi artinya ini kan undang-undang masa bisa direduksi oleh Kepmen misalnya atau oleh peraturan pemerintah dan ada PP 39 peraturan pemerintah nomor 39 ya dijadikan dasar untuk membagi-bagi tanah itu padahal institusi itu kan juga atas nama peraturan pemerintah kan derajatnya masih lebih tinggi apa iya ya nah ini konflik instansi kan nah seperti halnya juga jadi ada pertambangan di lahan yang memang menjadi otoritas sebuah kelembagaan. Nah oleh karena ini harus diselesaikan di tingkat yang jadi korban siapa ya bukan hanya masyarakat tapi pengusaha pun setuju ya bisa jadi korban di situ. Semua jadi korban ya Pak. Disitulah suka tadi terkesan muncul ada istilah backing-backingan kata Pak Mahfud kemarin ya aparat sih di belakangnya begitu kan. Nah walaupun ada yang ngejar tunjukkan dong aparat yang ya udahlah kita tahu dan kalau rakyat mah nggak akan berani seperti apa sih. Setuju. Kalau orang mencuri hutan paling untuk kepentingan makan dijual bikin rumahnya paling pakai alat yang sederhana dengan dak dekdok kayu jadi rumah lari dia dengar ada orang lewat petugas perhutani misalnya polisi kehutanan tapi kalau sudah ribuan hektar ratusan hektar gitu itu pertanyaan ya pasti itu kalau nggak pemilik kekuasaan ya pasti pemilik modal lah. Pak ngomong-ngomong masalah tadi ini Pak, ya. gimana ya Pak tanggapannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri dan menangani untuk keseriusan mereka dalam memberantas mafia tanah ini? Dengan Pak Mahfud kemarin mengungkapkan itu, saya melihat bahasa tubuh dia dan secara ekspresinya menunjukkan bahwa dia jengkel dan ini pasti menjadi agenda ya. Dan akan saya tahu program mereka ya Pak. Oh iya, ini harus diselesaikan. Bahkan mungkin
ini menjadi prioritas ya. Jadi kita tidak mau memperteli meminimais persoalan dari kasus per kasus, tapi secara general, dan ini harus menjadi kebijakan nasional. Artinya ada aturan. Nah, pertanyaannya sekarang apakah cukup dengan ada kelembagaan kementerian yang notabene aparatnya yang tadi masih bermain juga di ya, dalamnya bukan ya, bermain Pak. ya, ada yang masih berpindah jadi tuang jahit bisa. Terima pesanan aja kita Pak ya. Atau memang mau ada satu institusi lain yang bersifat kelembagaan kuat. Ya kalau misalnya kenapa sih mesti ada KPK? Betul. Kan ada jaksa juga punya hak penyidikan, Betul. penyelidikan. Betul. Polisi juga sama ya. Punya hak penyidik dan penyelidikan. Loh, kenapa harus ada KPK? Gitu? Betul. Nah mungkin ya pertanahan khusus pun saya nggak tahu lembaganya seperti apa, tetapi Bisa dilakukan ada seperti semacam kelembagaan yang memang khusus menangani ini. Sebab ini sudah parah. Betul. Ya, sudah parah. Artinya harus menyelesaikan yang sudah menjadi konflik-konflik tadi. Apakah dimensinya hukum yang seperti gugat-menggugat di MA atau sampai ke tingkat mana gitu. Lalu ada yang memang masih dalam buihan di tingkat legislatif misalnya di DPR, gumpalannya kan pasti banyak. Berarti kiranya sekarang Pak Mahfud dan Pak Gayasri itu udah mulai serius ya Pak, udah mulai melek dengan isu-isu tersebut ya? Bukan hanya melek, dia ada semangat, ada keinginan, dan Sudah. itu harus menjadi sebuah komitmen yang mendasar ya, bahwa masalah pertanahan adalah prioritas bagian yang harus diselesaikan. Jadi bukan hanya legal fishing di laut loh, di darat pun ada ilegal apa sebutan ilegal dan banget. ada resiko memang cukup berat ya, cukup berat yang dihadapi sebab tadi menyangkut kepentingan orang per orang yang notabene tadi ya, yang katakanlah tadi soal pembatasan ya, pembatasan kepemilikan. Kalau mau kita konsisten atau kita membuat undang-undang sebagai pengganti penyempurna Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, ayo bikin, ayo. Ya apa fungsinya DPR kan? Betul. Ya, bisa hak inisiatif DPR kan, bisa usulan pemerintah ya. Atau sementara itu tadi ada sebuah kelembagaan yang bisa ini. Saya kira itu ya, dia ya. Keren Pak. Untuk masalah reforma agraria ini memang jadi isu yang panas banget ya Pak di debat Cawapres kemarin, dan kita tahu Pak Mahfud sama Pak Ganjar sendiri pun udah sangat matang untuk program masalah ini diselesaikan, dan kalau bisa jangan sampai ada lagi ke depannya ya Pak. Ya intinya bahwa reforma agraria tidak diartikan secara sempit, hanya mensertifikasi, apalagi hanya kepentingan dukungan. Lalu hutan dikorbankan dan ini bagi-bagi hutan untuk rakyat. Ya saya bilang bagaimana menafsirkan reforma agraria seperti itu kan? Ya kalau hutan dijaga dan dipelihara kan juga untuk rakyat, ya. Apalagi kalau diisukan bahwa ini karena alasan ketahanan pangan, lalu hutan dibabat, ya masuk akal itu Pak. Ya apa yang estet itu, ya hutannya sudah berubah, betul nggak? Ya kalau tanya saya waktu dihancurkan hutannya, kayunya kemana ya? Nggak pernah ada yang bahas. Padahal itu yang besar ya, itu yang mahal ya. Padahal itu nggak kelihatan ya Pak ya? Iya. Lalu kemana ya kayunya gitu kan? We never know. Itu yang jadi selalu itu dipakai dengan alasan konflik, dan baru-baru ini saya juga mendengar di lapangan, ya tepatnya di Kabupaten Pangandaran, sudah konflik ini dari zaman. Kenapa kok? Kalau memang ahli waris, kalau generasi ke-7 yang baru ngomong gitu kan. Itu hanya dipakai isu, ujungnya penguasaan tadi kayu di atas lahan itu. Dan ini ada satu pihak yang memang menyangga, menampung, dan itu tidak tersentuh oleh aparat ya. Bawa kayu kan nggak mungkin dibawa ke udara kan, pasti ke darat ya. Nah ini yang menurut saya juga bagian yang tidak diartikan sendiri soal reforma agraria. Saya kembali itu lebih kepada bagaimana membuat aturan dan menindaklanjuti dari undang-undang pokok agraria itu sendiri. Keren banget PK.
Ya. Mantap PK, sip. PK untuk reforma agraria udah mulai seru nih obrolannya nih Pak. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Tungguin lagi, jangan sampai kemana-mana. Karena di selanjut dari next ini tuh bakal dan kita percaya ya masih nyatu kepada Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Pak Ganjar bahwa ini adalah menjadi prioritas dan emang ini harus segera diselesaikan. Pasti ya. dong. Udah Dengan sikap nasionalisme kita yang tetap dalam frame berpikir ini negara Pancasila yang mengakui hak individu, tetapi juga untuk bahwa pada dasarnya kebijakan pertanahan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan keadilan masyarakat Keren kita. banget. Semangat nasionalisnya tinggi banget. Keren. Terima kasih untuk semuanya. Next, jangan lupa tonton videonya selanjutnya. Ditunggu lagi Ganjar for Presiden 2024. See you, dadah, bye-bye. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Merdeka.